beberapa negara Eropa, ada 10 negara kemarin telah berkunjung hampir 14 hari di Jati Sampurna, tepatnya di Keranggan, mempelajari budaya adat Keranggan. Berarti Indonesia, terutama Kota Bekasi, sudah mendunia. Dan apabila benar-benar ya ormas tersebut sudah melakukan tindak pidana atau tindak kriminal, bahkan dibackingi dengan badan hukum yang salah, penggabungan tadi, saya rasa bisa menuju kepada pembubaran. Jadi anak itu dengan minum obat itu ya baru SMP, baru SMA atau remaja, efeknya nilai norma orang manusianya itu tidak ada. Ogah gawe, nggak mau kerja, pengen punya duit, cara yang salah. Ini juga tentunya tidak baik untuk implementasi kita ke depan. Tolong dong, ini anak perempuan ya, umurnya udah 26 tahun, upayakan bisa masuk di barak militer. Ternyata Pak Gubernur kita mendapat informasi seperti itu, langsung reaksi cepat dan tanggap. Pada hari Minggu sorenya langsung dijemput oleh Pak Gubernur. Tahun lalu sempat viral di Kota Bekasi seorang ASN yang konon katanya melarang kebaktian gereja. Kemudian viral lagi ada di kelurahan di Kota Bekasi yang konon katanya menolak pembangunan sebuah gereja. Ya, dan ada lagi tuh istilah anak maling kundang di Kota Bekasi. Ya, seperti itu. Nah, kira-kira ada nggak kaitannya dengan Kota Bekasi pernah dinobatkan sebagai kota dengan predikat nomor 2 kota tertoleran di Indonesia. Nah, kira-kira siapa ini yang paling mengetahui masalah-masalah yang tadi? Di Asmen Talk, ceritain aja, sudah hadir narasumber spesial kita yang tahu betul peristiwa-peristiwa tersebut. Nah, kita akan menanyakan kira-kira seperti apa sih? Di sini sudah hadir Kepala Kesatuan Badan Politik Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Bekasi, Bapak Nesan Sujana. Selamat datang, Pak Nesan. Terima kasih, selamat datang. Terima kasih sudah hadir di Rumah Asmen. Di program Asmen Talk. Ceritain aja. Jadi semuanya boleh diceritain. Gitu. Nah, teman cerita kita ini Pak Kesbangpol nih. Jadi kita mungkin biar lebih akrab, kita sapa dengan abang aja ya. Boleh. Kalau Pak mungkin terlalu resmi. Saya masih muda, Pak. Masih muda. Oke. Nah, sebelum menjawab tadi, ini kan penonton Asmen ini kan banyak anak Buna nih. Iya. Pak Kaban nih. Kira-kira Kesbangpol itu apa sih sebenarnya, tupoksinya seperti apa? Biar Gen Z, milenial ini tahu. Baik. Seperti apa? Silakan. Baik, Bang. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan ya, saya Nesan Sujana, STMT, CRP, CRMP, CGCAE. Ya. Panjang juga kebetulan, ya? Insya Allah dalam tahun depan saya udah bisa mengecam doktor, Pak. Iya, S3, Insya Allah. mantap. Dan saat ini saya bekerja sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi. Ya, sudah hampir 2 tahun, kurang 1 bulan ya. Di mana melihat atau mendengar pertanyaan dari narasumber ya, dari Bapak, bahwa pada prinsipnya Kota Bekasi memang layak menjadi kota toleran ya. Karena kita tahu Kota Bekasi adalah kota yang heterogen. Semua agama ada di Bekasi. Begitu juga dengan suku juga ada di Bekasi. Termasuk juga dari berbagai ras, dari berbagai antar golongan, semua tumplek di Kota Bekasi. Heterogen banget. Jadi semua, dan salam yang dibawakan oleh Pak Wali Kota ya, itu mulai dari Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu ya, dan yang lainnya sangat ada. Dan mulai juga dari Sampurasun, Punten, Kulonwun, Horas, Baka Aba, Aga Kareba, Yau, Majua Jua, Tabea,
sehat dan yang lainnya Ada itu semua. semua ada Salam di Kota Bekasi. suku. Karena apa? Kota Bekasi adalah kota yang luas, ya. Pemahamannya warganya juga dari berbagai sumber. 42% warga di Kota Bekasi berasal dari suku Jawa, dan orang Bekasi sendiri cuma 28% yang asli, ya. Terus dari Pariangan sekitar 15 sampai dengan 16%, sisanya dari berbagai suku yang ada di Indonesia, ya. Dan hal itulah yang menyebabkan Kota Bekasi benar-benar kota yang heterogen dengan jumlah penduduk yang hampir 2,9 juta di malam hari dan 2,4 juta di siang hari. Jelas hal itu merupakan pengembangan kemajuan terhadap sebuah kota, ya, yang lahir dari pemekaran waktu itu di tahun 97, ya. Di 10 Maret 97. Sekarang di posisi di umur hampir 30 tahun ini, Kota Bekasi sudah maju baik secara ekonomi, secara toleransi dan yang lainnya. Tadi saya mendengarkan bahwa Kota Bekasi, benarkah ada kejadian yang menimbulkan beberapa waktu lalu, tepatnya sekitar bulan September 2023, konon katanya ada istilah intoleran. Intoleran Sebenarnya itu tidak masuk dalam kategori intoleran. Karena apa? Itu lebih kepada miskomunikasi, kurangnya pemahaman dan terlalu saling memaksakan kehendak, ya. Itu diawali dengan adanya tadinya dari saudara kita yang non muslim mengadakan turut berduka cita ataupun penghiburan, ya, yang dilakukan dari hari ke hari sampai dengan 7 hari sampai dengan seminggu, dan diulang lagi per minggu, terus ke bulan, ke minggu, setiap minggu sampai dengan per bulan. Mungkin ada yang merasa kurang nyaman. Tetangga. Efeknya, ya, setelah melakukan beberapa kali diskusi, yang namanya orang kan tidak semuanya menjadi kesabaran, kan titiknya ada masing-masing menyatakan kebenarannya. Nah, pada prinsipnya hal itulah yang menyebabkan terjadinya gesekan, terlebih-lebih dibumingkannya masalah berita-berita tersebut. Padahal kita itu sudah menyelesaikan di hari pertama, sudah mulai selesai, ada yang ngegoreng, dimasukin di hari kedua, dan di hari ketiga sudah clear, tidak ada persoalan itu sama sekali, sudah selesai posisi penyelesaian yang tadinya disebut intoleran. Ya. Padahal itu cuma hanya miss yang efeknya memang sudah merambah ke dunia medsos begitu luas. Ditambah lagi dengan pendirian tempat ibadah. Dengan pendirian tempat ibadah juga sebenarnya tidak ada persoalan, ya, yang sangat mendalam berkenaan menyangkut intoleran. Itu hanya pemberitaan. Toh pada prinsipnya saat ini kami juga dari pemerintah telah memerintahkan, ya udah silahkan pakai, ya, lahan PSU yang bisa diperuntukkan sebagai tempat ibadah. Dan saat ini semua sudah menerima, tinggal saya perintahkan untuk melakukan izin ataupun persetujuan tetangga yang ada di wilayah tersebut dan juga terhadap umat yang akan menempati tempat ibadah tersebut, di mana sesuai dengan peraturan Menteri Bersama nomor 8 dan nomor 9 tahun 2026 itu harus memiliki, ya, kekuatan izin tetangga maupun umat beragama itu adalah 60-90. Itu pun harus terpenuhi. Kalau kemarin mungkin, ya, tidak ditandatanganinya oleh RW, oleh ketua RW atau RT, itu karena belum saling mengenal, sehingga persoalan itu menjadi besar. Ditambah lagi ada masukan, ya, ini harus lapor ke sini, ini harus lapor sampai ke tingkat kepala staf kepresidenan. Sebenarnya persoalan itu kan bisa saja karena ini menyangkut lingkup tempat ibadah di kabupaten kota. Di kota sebenarnya bisa saja diselesaikan secara kota oleh wali kota. Namun semuanya itu alhamdulillah saat ini sudah terselesaikan. Mudah-mudahan, ya, di kita ini hidup rukun, hidup harmonis, ya, juga hidup saling menghargai satu dengan yang lainnya, bisa terus dijaga dan terus berkesinambungan sehingga warga masyarakat Kota Bekasi menjadi warga yang rukun dan damai. Sebenarnya ini, ya, kalau misalnya netizen tahu akar permasalahannya seperti yang disampaikan Abang tadi itu, sebenarnya itu nggak sampai ini, ya, melebar kemana-mana karena media menyampaikannya itu separuh-separuh, setengah-setengah, akhirnya, ya,
kesalahpahaman terjadi gitu ya. Kayak tadi masalah ASN, hanya miskomunikasi saja. Kemudian yang pembangunan gereja juga karena miskomunikasi begitu ya. Sebenarnya itulah pentingnya informasi yang utuh. Nah, terkait ini Bang, tentang ini kan juga meresahkan nih laporan dari beberapa warga masyarakat bahwa ini ormas ini sebenarnya fungsinya apa sih gitu kan? Kok bisa ada juga laporan dari masyarakat ini kadang meresahkan, kadang itu ke warga atau yang pemilik ruko atau ke pedagang-pedagang. Nah, sebagai kepala yang mengurusi tentang ormas dan parpol ini seperti apa melihatnya? Baik, berkenaan dengan ormas, memang ini sebagai orang tuanya di pemerintahan ya, ormas politik juga berkenaan dengan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, juga NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, semua itu ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, di mana Badan Kesatuan Bangsa Politik juga berkenaan juga dengan bela negara dan wawasan kebangsaan. Ormas tersebut memang masuk di dalam satu bidang yang namanya bidang kesejahteraan, ya, ekonomi, sosial, budaya, dan keagamaan serta organisasi kemasyarakatan. Di Kota Bekasi, jumlah ormas yang terdaftar itu sebanyak 288 lumayan banyak. Dan ormas yang berplat merah, dalam arti ormas yang bentukan dari pemerintah, itu ada 5 di Kota Bekasi. Yang pertama, Ormas Forum Kerukunan Umat Beragama. Yang kedua, Ormas Majelis Ulama Indonesia. Yang ketiga, Ormas Forum Pembauran Kebangsaan. Yang keempat, Ormas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. Dan yang kelima adalah Forum Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Lebih kita kenal dengan sistem pena. Itu selebihnya ormas plat hitam. Itu plat merah. Yang tadi plat merah. Plat merah itu karena identiknya bukannya dari mengatasnamakan partai, tapi kalau platnya merah kan kalau di nomor kendaraan itu plat merah milik pemerintah. Gitu. Ya, seperti itu. Jadi jangan salah, ini bukan ke politik, tapi ini lebih melambangkan yang ini. Bedanya dengan ormas yang umum, kalau ormas plat merah itu bisa mendapatkan dana bantuan hibah setiap tahun. Sementara kalau ormas berplat umum itu bisa mendapatkan dana hibah per 3 tahun. Itu pun disesuaikan, baik ormas plat merah maupun ormas umum lainnya itu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Jadi tidak bisa mendapatkan terus-terusan atau bagaimana, tapi penyeimbangannya seperti itu. Karena ormas itu satu harus melakukan pembinaan, yang kedua harus ada pengawasan. Nah, saat ini kita memang beberapa bulan terakhir ini mengalami banyak hal, diantaranya ormas itu yang berjiwanya organisasi atau anggota ormas itu bagaikan premanisme. Bukannya premanisme saja, tapi mengganggu iklim investasi yang ada di Kota Bekasi. Tentunya perlu ada penegakan hukum yang harus kita lakukan, bagaimana melakukan pembinaan, bagaimana melakukan pengawasan, juga kita itu harus banyak bersosialisasi, mengedukasi para ormas untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang, baik itu berbenturan secara hukum. Karena walaupun bagaimana, premanisme bisa dilarikan kepada undang-undang yang menjadi sanksinya, bisa jadi ke pidana kalau dia melakukan tindakan kriminalitas. Dan begitu juga mengganggu iklim investasi. Ada undang-undangnya juga. Ada undang-undang yang mengaturnya. Karena apa? Jadi tentunya akan meruntuhkan pendapatan asli daerah, baik berupa pajak maupun berupa retribusi. Dan semuanya itu kan untuk kepentingan pembangunan masyarakat Kota Bekasi sesuai dengan apa yang divisikan oleh pasangan Pak Tri Ardianto dan Pak Haris Babiho, bagaimana menciptakan Kota Bekasi yang nyaman kotanya, sejahtera warganya, gitu. Jadi memang kita juga ada rencana dengan Pak Menko, dengan Pak Gubernur Jawa Barat, Gubernur DKI, terus beberapa ormas
yang tadinya diduga berimplikasi berafiliasi terhadap premanisme dan mengganggu iklim investasi akan dilakukan apel akbar bersama yang rencananya di Kabupaten Bekasi gitu. Jadi nanti maaf untuk ke ormasnya kan pembinaan ya. Pembinaan dan Nah, kalau ke masyarakatnya ini bagaimana saran dari Abang ini tentang cara menghadapi ormas yang seperti itu? Masyarakat kan perlu tahu juga nih menyikapinya seperti apa kalau ada ormas yang mengintimidasi, memaksa, memeras dan lain sebagainya. Untuk masyarakatnya, saya kira hal yang paling wajar, ya bukan berarti benar atau salah ya, yang wajar apabila mendapati ada penekanan, ada pengancaman, ada tindakan yang berbau kriminalitas, ya kalau masyarakat ya jangan langsung ambil tindakan ngeroyok atau apa, itu juga kurang bagus. Lebih baik ya direkam saja, dilaporkan kepada aparatur penegak hukum. Siapa yang salah, siapa yang bertahan ataupun melakukan pembinaannya nanti bersama. Dimana kita juga tentunya apabila masuk kepada ranah polisi atau apa, tentunya akan dilakukan bagaimana langkah terbaiknya untuk menyelesaikan, meminimalisir kejadian-kejadian seperti itu. Setidaknya walaupun ya tidak harus saklek, tapi minimal diminimalisir dan dilakukan efek jerak bagi ormas-ormas yang dibentuk untuk merusak itu. Dan apabila benar-benar ya ormas tersebut sudah melakukan tindak pidana atau tindak kriminal, bahkan dibackingi dengan badan hukum yang salah, penggabungan tadi, saya rasa bisa menuju kepada pembubaran. Kalau memang pembubaran ormas, kalau memang itu bisa dinyatakan diperkuat dari segi kesalahan maupun yang lainnya supaya tidak berefek lain, ya satu-satunya jalan seperti itu. Berarti nanti nggak ada lagi tuh jagoan-jagoan Cikiwul muncul? Insya Allah. Gitu. Mungkin dari netizen nih banyak yang udah tahu ya jagoan Cikiwul kayak gimana gitu kan, itu kan preman ya dari salah satu ormas yang meminta THR gitu ya, seperti itu. Jadi itu ya gambaran dari ormas. Sebagaimana memang tupoksinya ya, tupoksi dari Kesbangpol itu sendiri kalau nggak salah ada 4 ya. Satu menjaga keutuhan bangsa, kemudian kebinekaan, kemudian NKRI dan Pancasila dan mengurusi dan mengawasi tentang ormas dan partai politik. Jadi Kesbangpol ini sebenarnya fungsinya adalah pengawasan, penindakan atau apa sih? Mulai dari pembinaan dulu, terus juga ke pengawasan. Tapi kita juga tentunya selaku badan ya mempunyai perencanaan yang matang bagaimana ya saat ini, seperti bagaimana kita untuk merebut kembali ya indeks kota toleran dari nomor 2 menjadi turun ke nomor 7. Bagaimana di tahun 2025 ini kita bisa kembali ke nomor 2 atau kita tujuannya targetkan menjadi nomor 1. Apa langkah yang harus kita ambil untuk mencapai indeks kota toleran nomor 1? Di antaranya perlunya kebersamaan kita, kolaborasi kita, baik antar umat seagama, antar umat beragama, dan kepada kalangan masyarakat lainnya ya, termasuk juga ada kepedulian dari stakeholder. Ada dari peran masyarakat, ada dari peran swasta, juga ada peran pemerintah. Tentunya dengan dibantu, dipayungi oleh aturan hukum, penegakan hukum yang jelas, tidak malah menambah suatu keresahan ataupun kekisruhan. Tapi kita harus banyak melakukan sosialisasi, banyak melakukan kolaborasi sesama masyarakat, dan begitu juga terhadap yang minoritas kita ajak gandeng ya, kita ajak kebersamaannya bahwa untuk menuju kota toleran, kalau di bahasa Sundanya, karena Jawa Barat identik dengan bahasa Sundanya, yang jauh itu harus kita mampu dekatkan. Kalau udah dekat kita akrabin, kalau udah akrab kita jadiin saudara, kalau udah jadi saudara kita jaga nama baik bersama gitu. Apalagi Republik Indonesia yang sudah hampir 30 provinsi lebih ya, dengan suku hampir 17.000 dan agama yang luar biasa, tentunya banyak suatu permasalahan yang harus kita selesaikan secara kolaborasi, kompak, dan bersinergi. Makanya harus tetap mewujudkan bagaimana ya
masyarakat kita itu harus silih asah, silih asih, Asuh. dan silih asuh. Nah, Jadi Kota Bekasi ini pernah ya predikat nomor 2 ya. nomor 2 tahun 2023. Kota paling toleran di Indonesia nomor 2. Oh, betul. Nah, sekarang gara-gara viral-viral tadi, akhirnya Kota Bekasi tuh turun ya jadi nomor berapa? Nomor 7. 7 ya, jauh banget. Ah. Nah, sekarang impian dari pemerintah Kota Bekasi, khususnya adalah Kesbangpol, adalah bagaimana jadi nomor 1 atau paling nggak nomor 2 lagi Ya. ya sebagai kota toleran. Berarti tadi yang disampaikan harus banyak kolaborasi. Betul. Nah, kira-kira apa nih yang bisa disarankan kepada anak-anak muda nih ya? Ya, ini peranan anak muda juga sangat vital ya. Betul. Yang mempengaruhi indikator itu juga kan. Betul. Kalau misalnya anak mudanya banyak yang tawuran juga kan itu nanti pengaruh sama Betul. itu. Nah, untuk Gen Z kemudian anak muda ini, Kesbangpol itu seperti apa sih menyikapi untuk agar anak-anak muda ini juga terbina? Betul ya. Kalau untuk anak-anak muda, saat ini saya juga sedang mencanangkan berikutnya itu ada anak muda atau anak SMP lah ya, sekelas SMP atau umur 13 sampai 15 tahun, ada pembinaan bela negara Oh, itu. dengan sistem masuk barak militer. Ini juga sudah kami anggarkan di APBD perubahan. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan ini bisa tercapai. Kemarin hasil survei kami ya dengan bantuan dari unsur TNI telah dijaring sebanyak 126 orang yang orang tuanya mengizinkan dan anaknya mau juga untuk dimasukkan ke barak militer. Dari 125 orang itu, 26 orang itu telah kami seleksi sekitar 80-85 diyakini bisa masuk untuk masuk dibina di barak militer. Tapi nggak harus bandel dulu kan nggak? Nggak harus bandel, karena catatannya sudah ada di kami. Oh, catatan. Jadi orang yang mau masuk ke barak militer itu dari nama, umur, dari sekolahan mana, orang tuanya siapa, nomor teleponnya, dia akibat kenakalannya sumbernya dari guru, dari orang tua. Ini apa? Apakah dia bolos, apakah dia mabuk atau narkoba atau apa ya? Kebandelan-kebandelan itu apa? Sering tawuran dan sebagainya macam. Sudah Ada ada catatannya. alasannya. Makanya kami juga ke depan supaya anak-anak ini terus bisa dibina menjadi perubahan yang lebih baik, meminta nantinya orang tuanya pun akan kita adakan apa namanya Sosialisasi. sosialisasi dan konsultasi antara orang tua dengan tim dokter psikologi yang akan kami siapkan. Nah, ya. sebelum lanjut nih, Bang, kan sempat viral juga tuh anak maling kundang di Kota Bekasi. Mungkin ini ya. Nah, itu ada kaitannya nggak dengan barak-barak ini tadi? Kalau yang untuk yang satu itu coba kejadian yang terjadi di salah satu kecamatan di Kota Bekasi, Bekasi Timur kalau nggak Bekasi Timur kalau nggak salah, itu kejadian di hari Jumat apa Sabtu ya. Sempat juga Pak Wali Kota bertelepon kepada kami, ini anak bagusnya Diapain? gimana gitu, dan apakah tidak sebaiknya kita masukkan ke dalam barak militer karena untuk pembinaan, karena dilihat dari cara kejamnya anak terhadap orang tua sampai seperti itu. Tapi syukur alhamdulillah ya, ternyata Pak Gubernur kita mendapat informasi seperti itu, langsung reaksi cepat dan tanggap. Pada hari Minggu sorenya langsung dijemput oleh Pak Gubernur langsung ke kediamannya di Galuh Pakuan ya. Yang ada di Subang apa di mana itu yang rumahnya KDM, dan langsung mendapat pencerahan dari Pak Gubernur. Mudah-mudahan memang ya secara tidak langsung pembinaan kelas remaja ke atas nanti larinya kepada provinsi gitu ya. Kemarin juga dari beberapa orang ya yang masuk ke yang data barak militer, ada masukan dari Pak Camat juga, ada masukan dari Pak Wali Kota, tolong dong ini anak perempuan ya umurnya udah 26 tahun, upayakan bisa masuk di barak militer. Nah, kami sudah melakukan kunjungan ke Kota Depok, berkonsultasi bagaimana terhadap anak SMA atau anak remaja, nanti bagian siapa, kudu caranya bagaimana, ini juga telah kami komunikasikan dengan tim dari pihak provinsi. Oh, jadi barak militernya di mana itu?
Insya Allah kalau nanti bisa di kota yang ada berapa orang kita masukin juga. Cuma waktu kita itu 10 hari, mudah-mudahan 10 hari mentalnya bisa berubah karena kita memakai tim psikologi dari tentara ya, juga dari dokter yang ahli berkenaan dengan psikologi ataupun kejiwaan. Oh, jadi gitu. Dan memang kejadian itu bukan hanya di Bekasi Timur kemarin, sempat juga di Jati Asih ya, sampai melukai orang tuanya, dan itu ternyata malah kejiwaan. Nah, yang harus kita antisipasi ini jangan sampai peredaran nih obat ya, yang obat koplo apa obat apa yang ada di Kota Bekasi yang 10.003 atau 5 ini ada di kita terus beredar. Makanya kita harus melakukan pengamanan. Jangan sampai peredaran itu meluas di wilayah Kota Bekasi. Karena dengan minum obat itu ternyata pengaruh kepada mental anak gitu. Jadi anak itu dengan minum obat itu ya, baru SMP, baru SMA atau remaja, efeknya nilai norma orang manusianya itu tidak ada. Efeknya berani melakukan tindakan kekerasan, tindakan pelakuan tawuran, juga tindakan yang melanggar kriminalitas yang ada di Kota Bekasi pada khususnya. Jadi peredaran obat itu bahaya ya? Peredaran obat itu bahaya. Jadi kami mengimbau juga kepada kita lakukanlah, tapi jangan langsung kita melakukan tindakan. Yang melakukan tindakan adalah tetap tim dari kepolisian. Adapun kita memberikan informasi atau langkah bersama bagaimana supaya warga masyarakat ataupun ya warung-warung atau apa yang melakukan penjualan tersebut tolong untuk dihentikan. Gitu. Dan juga kami menghimbau kepada warga masyarakatnya, kepada anak sekolah, pemuda-pemudi, upayakan kalau belum cukup umur, belum mampu ya memberikan rasa nyaman bagi dirinya, rasa aman bagi dirinya, toh jangan keluar dilewat dari jam 9 malam. Karena itu juga bagian keamanan yang harus kita tindak lanjuti. Selanjutnya juga kami menghimbau kepada warga masyarakat, kepada pemilik kontrakan ya, tolong kalau memiliki kontrakan bulanan, ya dipinta fotokopi KTP-nya, dilaporkan kepada ketua RT, ketua RW, boleh juga ke Bimaspol maupun Babinsa. Untuk apa? Untuk pendataan, untuk kita tahu bahwa orang yang ngontrak itu tidak terafiliasi oleh terorisme, oleh radikalisme, atau kegiatan-kegiatan menyusun suatu persoalan ke depan bagi negara hingga menjadi ancaman bagi negara. Ya, itu juga kami harapkan bisa diminimalisir. Dan yang punya kontrakan, tolong persoalan ini jangan dianggap kan saya udah biasa mau mengontrak. Kenapa baru saat ini? Karena kalau tidak begitu ya akan terus terjalin nantinya juga yang ngontrak. Kalau dia hanya di kontrakannya berdiam diri, murung terus tidak ada aktivitas lain, bahkan mencurigakan, wajar dari pihak kepolisian, wajar dari pihak RT atau RW menegur apa sebenarnya dan bagaimana persoalannya, supaya apa? Tidak ada ke depan pengembangan unsur radikalisme atau terorisme yang ada di Kota Bekasi khususnya. Karena kecenderungannya yang berbuat seperti yang tadi disebutkan itu, dia ngontrak per bulan lagi ya? Per bulan. Nggak per tahun? Kalau per tahun masih mending. Ya, rata-rata per bulan gitu ya. Nah, ini perlu dicermati dari saran dari Pak Kaban nih. Nah, ini kan berkaitan dengan ini ya, kenakalan remaja juga ya. Tadi yang disebutkan obat-obatan. Nah, ini peran media sosial nih, Bang. Bisa juga, ini sekarang kan trennya anak muda ini kan sebelum tawuran kan dia ini dulu tuh janjian di media sosial kan. Betul. Iya kan? Betul. Seperti yang kejadian menantang. Yang kejadian yang beberapa anak yang tenggelam di Kalimat di Bekasi juga. Itu kan tadinya janjian dulu di media sosial, kemudian ketemu langsung. Nah, ini seperti menyikapi media sosial ini biar nggak dampak buruk terhadap generasi muda seperti apa? Makanya di negara kita saat ini beberapa provider ya yang terkenal yang ada sudah menyikapi persoalan tersebut. Jadi kalau kita ingin memegang suatu provider gitu ya, berlangganan pada satu provider, apa Telkomsel, apa Excel, apa Indosat atau yang lainnya, harus jelas memberikan data yang otentik ya, dimana harus berdasarkan KTP atau KK yang semestinya tercatat. Dan di saat ini juga kita tahu ada larangan tidak boleh melebihi dari satu provider itu 3 nama.
yang bersama ya. Jadi itu juga nanti ada larangan seperti itu. Karena apa? Dengan diketahuinya nanti lewat nomor telepon ataupun nomor WA atau akunnya, maka ke depan itu akan lebih mudah pelacakannya, akan lebih mudah dibaca persoalannya gitu. Dan kita mohon juga jangan sampai penggunaan daripada medsos ini untuk memperkeruh ya kondisi kondisi Kota Bekasi khususnya dan kondisi Republik ini, dan kita juga jangan sampai cermati dulu lah kalau ada pemberitaan, ada tantangan atau apa, karena saat ini penipuan juga berbagai macam hal ya, atau hacker juga berlangsung di kita. Ini juga harus kita antisipasi, dan memang saat ini cyber juga terus bergerak bagaimana mengantisipasi terhadap kejadian-kejadian yang kita tidak harapkan. Jadi itu untuk meredam ya. Bagian untuk meredam, dan bagian langsung mencari tahu siapa pelaku utamanya, siapa si penggagasnya, apa persoalannya gitu. Dan itu bisa dijadikan sebagai barang bukti bahwa itu adalah pokok persoalan yang terjadi. Gitu. Kalau sebelumnya kan bisa ya, satu orang tuh bisa memiliki beberapa itu ya. Berapa itu? Nomor ya. Betul. Dengan aturan baru ini nanti mau dibatasi gitu kan, biar nggak disalahgunakan. Gitu ya. Itu tadi sarannya ya. Nah ini berkaitan dengan kerukunan ya kan. Nah, bagaimana nih dari Kesbangpol sendiri untuk menjaga keutuhan dan kerukunan warga Kota Bekasi? Apakah ada sesuatu yang dilakukan, misalnya ada forum diskusi kah dengan berbagai elemen pemeluk agama, atau apa nih yang dilakukan oleh Kesbangpol Kota Bekasi untuk menjaga keutuhan dan kerukunan masyarakat di Kota Bekasi? Baik, berkenaan dengan menjaga kerukunan yang ada di Kota Bekasi, ini kita mulai dari lingkungan kita sendiri, terus dari diri kita sendiri ya, dimana kita harus menyadari bahwa kita ini harus melakukan perbaikan kehidupan yang lebih baik. Jangan hanya menyebarkan berita-berita yang sifatnya mengadu domba, hoax atau apa. Juga kita ini paling tidak ya, pertama harus tahu diri, siapa diri kita, bagaimana kita. Yang kedua, kita harus juga menjaga harga diri kita ya. Jangan sampai kita sebentar-bentar kena digoyang dengan berita negatif, langsung naik darah, merasa dirinya paling benar ya. Itu juga kurang baik. Yang selanjutnya juga harus mawas diri ya. Bagaimana apa yang kita lakukan berimplikasi apa. Pokoknya hal-hal tersebut harus kita pahami. Selain itu juga kita harus banyak melakukan sosialisasi ke masyarakat. Saya juga minta bukan hanya perorangan ya, bukan hanya sebagai warga masyarakat, tetapi kumpulan warga masyarakat, baik itu dalam lingkup organisasi kemasyarakatan pun ikut bersama, berkolaborasi ya, untuk meningkatkan toleransi yang ada. Pertama kita mulai dari lingkup kita dengan keluarga, atau dalam bahasa Sundanya adalah hirup sakasur ya, hidup satu keluarga kasur dengan istri untuk menciptakan toleransi. Bagaimana toleransi itu? Kita mulai dari lingkup teman sekasur, yang kedua teman sedapur, yang ketiga teman sasumur kalau dulu, yang keempat teman selembur, dan yang kelima teman segubernur, dan teman beberapa gubernur-gubernur atau Nusantara. Inilah penyebab yang harus kita padukan. Kalau udah segubernur, maka kesana juga senegara akan bisa tercapai. Apalagi indikator toleran akan dinilai dari setiap kota. Ya, dan kita tahu dari 98 kota yang ada di Indonesia besok juga akan bersaing ya dengan indeks harmonisasi Indonesia. Jadi kabupaten kota pun besok akan ada perlombaan indeks harmonisasi. Nah, mudah-mudahan ini bisa Kota Bekasi bisa masuk. Kota Bekasi bisa masuk nomor terbaik dari hampir 500 lebih kota kabupaten yang memiliki nilai indeks harmonisasi terbaik di Indonesia. Oke, jadi itu tadi ya. Jadi tadi peranan ormas sudah, ya kan? Nah, ini berkaitan dengan media nih, Bang, tentang media. Ini kan media juga punya satu ormas tersendiri, ya kan? Betul. Misalnya asistensi media nasional nih, ya. Nah, itu kira-kira apa peran media agar program-program yang tadi disampaikan itu
bisa terdeliver atau tidak bisa terantarkan dengan baik kepada masyarakat, biar nanti masyarakat itu nggak banyakkan salah pahamnya gitu. Jadi bagaimana melihat nih peran media untuk program tadi agar Kota Bekasi bisa masuk jadi kota toleransi dan harmonis sekaligus? Baik, ini terima kasih terutama kepada media asesmen ya, asesmen media Asistensi Kota Bekasi, Media Nasional. nasional. Mungkin ini adalah langkah bagaimana ya kita menyadarkan masyarakat yang selama ini inginnya mengganggu nilai toleransi menjadi intoleransi. Mudah-mudahan dengan adanya terfasilitasinya ya informasi melalui asesmen media Nusantara ini mengalami perubahan, dan kami berharap juga peran media untuk sama-sama menyiarkan berita terbaiknya terhadap apa yang terjadi sampai dengan saat ini. Jadi mudah-mudahan hal negatif yang terjadi di Kota Bekasi tidak lagi terulang, ataupun berita itu diarahkan kepada sisi yang lain ya, yang seolah-olah menjadikan tadinya Kota Bekasi menjadi kota toleran, namun ada gangguan ataupun niatan dari yang lain untuk menjatuhkan dengan pemberitaan yang positif, pemberitaan yang positif, hal tersebut menjadi penyeimbang terhadap pemberitaan yang negatif. Gitu. Itu yang kami harapkan. Jadi jangan ikut-ikutan manas-manasin. Jangan ikut-ikutan manasin, tapi mampu mengkanter terhadap berita negatif. Jangan sampai malah membawa kepada kegagalan indeks kota toleran. Nah itu gitu. Fungsi dari media gitu kan. Jangan ikut-ikutan manas-manasin gitu. Tapi mampu menyelesaikan konflik ataupun persoalan yang terjadi. Perbedaan adalah sesuatu yang wajar. Tapi ya perpecahan itu adalah yang sangat kita tidak harapkan. Tuh, berarti Asmin bisa dapat dana kalau memang anggaran daripada ya pemerintah daerah memenuhi dan ada kecukupan. Mudah-mudahan bisa. Tapi kalau memang belum ada, apa mau dikata gitu. Tapi kita jangan lupa terus berjuang, memberikan kontribusi yang positif. Insya Allah diberikan rezeki oleh Yang Maha Kuasa. Termasuk asesmen ya, media Nusantara ini mendapat perhatian untuk kemajuan. Tentunya pemberitaan yang objektif bagi warga masyarakat maupun juga oleh pemerintah dan bagian-bagian lain yang merasa ada keberadaan dari asesmen media Nusantara ini menjadi sangat berguna untuk perbaikan ataupun pembaharuan yang ada di Kota Bekasi. Artinya media Asmin ini dikasih syukur, nggak dikasih juga abong. Ya berikutnya gitu ya. Ya itulah pesan terakhirnya gitu loh. Ya. Saya informasikan dulu bahwa untuk penilaian indeks kota toleran yang kita dapati 8 ya. Didapati dari 2 turun ke 7, indikatornya apa saja. Iya. Di situ ada 8 indikator. Tapi secara administrasi ya ini secara administrasi memang Kota Bekasi sudah cukup lumayan baik ya. Dari 8 indikator itu yang jatuh cuma indikator yang ketiga. Yang konon katanya kurangnya intoleransi yang ada di Kota Bekasi. Sebenarnya kalau tadi nilainya 6 ya ataupun 6, kita itu masih bisa di urutan kedua. Kalau saya juara bertahan. Namun kalau itu nilainya jadi 7, maka bisa menempati urutan pertama. Itu kami udah hitung kemanapun juga gitu ya. Gitu. Nah terus yang kedua, kita ini bisa mendapat yang ke-7, ternyata kita dapat nilai 4. Gitu. Jadi nilai 4 itulah yang menandakan nilai kita menjadi merah. Gitu. Adapun untuk mencapai perbaikan dari urutan ke-7 menjadi urutan kedua, tentunya kita harus banyak mengedukasi dan membuka kesadaran. Terutama dengan cara apa? Dengan cara mengadakan program pendidikan tentang toleransi. Ya, yang kedua tentang keragaman dan hak asasi manusia. Mudah-mudahan ini bukan hanya kepada tokoh masyarakat,
masyarakat, tokoh agama, tapi bisa dilakukan edukasi atau pendidikan ini di dunia pendidikan, baik di anak SD, di anak SMP. Sekolah. Untuk apa? Untuk menjalankan atau mempelajari, mengamalkan ya, dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat. Itulah yang akan membawa kita menjadi perubahan secara ideologi, secara edukasi maupun secara kesadaran. Yang kedua, tentunya harus dilakukan dialog antar budaya. Ya. Kita ambil contoh kemarin Singkawang, bukan kita lawan kita gitu ya, yang menjadikan nomor satu. Ternyata kelebihan Singkawang lebih mengedepankan juga masalah kebudayaan, masalah adat yang harus tetap kita rawat, kita pelihara, sehingga akan menerapkan ya kebijakan yang mendukung keberagaman dan melindungi yang minoritas. Jadi lewat kebudayaan, lewat adat ini harus kita jaga. Alhamdulillah Kota Bekasi sendiri untuk juga. Kampung Kranggan saja sudah dikenal ya, bahkan sudah menjadi pembelajaran selaku kampung budaya di tingkat Eropa. Beberapa negara Eropa, ada 10 negara kemarin telah berkunjung hampir 14 hari di Jati Sampurna, tepatnya di Kranggan, mempelajari budaya adat Kranggan. Berarti Indonesia, terutama Kota Bekasi, sudah mendunia bahwa di Kota Bekasi ada satu wilayah ya, atau beberapa wilayah yang menjadi ciri khas budaya tersendiri. Dan kita tahu juga untuk Kampung Pancasila pun ada di Kota Bekasi, tepatnya di Kampung Sawah, Pondok Melati. Sekarang urutannya, kemarin kita dapat juga kunjungan dari Rumania, dari Turki, juga ada beberapa negara dari Eropa mengunjungi Kota Bekasi dengan dasar mendapat rekomendasi dari Setara Institut untuk datang ke Kota Bekasi mempelajari adat budaya yang ada di Kota Bekasi, khususnya di Kampung Sawah dengan adanya Kampung Pancasila. Itu juga sudah dikenal oleh luar negeri ya, termasuk di Eropa maupun Asia lainnya ya. Nah, yang berikutnya juga kita melakukan penegakan hukum yang melindungi individu maupun dari diskriminasi dan kekerasan yang berbasis identitas. Ini juga harus kita lakukan. Jadi kalau kejadian seperti maling kundang tahap 2, bukan konsekuensinya bukan hanya pembinaan. Kalau memang sudah ada kriminal yang disengaja ataupun apalagi anaknya sudah dewasa atau untuk membuat secara hukum penegakan itu perlu dilakukan. Nah, di mana kita juga harus menjalani beberapa kewenangan. Kewenangan kita sebagai masyarakat harus apa? Kewenangan kita sebagai stakeholder ya, peran swasta ya kan, untuk menghidupi supaya tidak muncul premanisme, tidak muncul iklim investasi. Kita harus melakukan apa? Pembinaan terhadap yang calon tenaga kerja. Harus bagaimana kita fasilitasi, bagaimana organisasi atau si premanisme itu ini diterfasilitasi dengan kerja. Jangan dia ngambil langkah cepat, ogah gawe, nggak mau kerja, pengen punya duit, cara yang salah. Ini juga tentunya tidak baik untuk implementasi kita ke depan. Berarti perbaikan kesejahteraan. Perbaikan kesejahteraan juga termasuk. Membuka kepedulian sosial juga. Membuka lapangan kerja. Membuka lapangan kerja. Membuka pemikiran ke arah yang positif. Iya, jadi itu nanti bisa meredam lah ya. Meredam perilaku-perilaku yang negatif. Betul, gitu ya. Siap. Nah, optimis berarti ya, Kota Bekasi ini bisa jadi nomor 1. Tahun berapa sih ininya? Setiap tahun. Oh, setiap tahun. Penilaian setiap tahun oleh Setara Institut. Optimis untuk tahun ini. Kota. Saya yakin kalau memang warga masyarakatnya, terus stakeholdernya, peran Forkopimda ya, peran warga masyarakat baik dari pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama berkolaborasi untuk meningkatkan, untuk menjaga nilai-nilai toleransi, apa yang nggak mungkin? Pasti kita bisa. Itu pasti kita bisa, pasti kita akan dapati. Yang penting bagaimana kita menciptakan harmonisasi, bagaimana kita menciptakan kerukunan, bagaimana kita saling menghargai, saling menghormati, tidak saling sikat dan sakitin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Oke, demikian ya. Jadi intinya edukasi dan kesejahteraan. Ya, tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Pak Kesbangpol Kota Bekasi, Bapak Nesan Sujana. Demikian Asmentol Ceritain Aja
Sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Yep.